Bapak itu jawabannya anak kecil itu. Bapak walaupun tidak bisa melihat orangnya, tetapi di siaran berita, di televisi ataupun media-media itu Bapak pasti bisa tahu. Itu yang Bapak harus pahami. Saya anggap Bapak gagal menjelaskan ini. Jadi sudah begini aja, Bapak ngaku aja Bapak Islam itu menyembah Tuhan hayalan dan tidak terbukti Tuhan Islam itu ada. Memang tidak ada Tuhan itu, Islam itu tidak punya Tuhan. Kalau memang sudah tidak punya Tuhan, Yahudi juga sama, agnostik juga sama, sudah bertanyalah kepada saya dan saya jelaskan Tuhan saya itu ada. Wah, Anda membawa-bawa Islam. Artinya ya Anda harus berhadapan dengan saya dong. Apalagi ketika Anda mengatakan Tuhan Islam itu tidak ada. Nah, ini kebanyakan serigala ini kayak gini, so tahu. Tapi nggak tahu apa-apa. Dalam arti kata tidak mengetahui apa yang dia ucapkan, hanya omong kosong aja. Nah, sekarang gini saya tanya. Kalau kamu katakan Tuhan saya itu tidak ada, Tuhan Islam itu tidak ada. Yesus itu bertuhan nggak menurut Anda? Jawab. Ternyata begitu hebatnya saya, sehingga grup ini berani mengundang seorang Zulkifli M. Abbas yang saya anggap dia seorang debater yang handal dan suka menghujat. Tetapi hari ini saya belum berdiskusi dengan Anda. Saya hari ini melayani sang legend. Saya anggap Anda adalah senior saya, tapi nanti kalau bisa waktunya kita di Zoom saja, jangan di sini. Di Zoom-nya Zulfikar jangan, dia terlalu ikut campur. Kita di Zoom mana ya? Zoom Zoom mana yang adil itu? Nanti kita cari Zoom yang adil saja ya. Gak usah seperti itu bahasanya. Silakan aja kalau ingin berdebat ya tentang ketuhanan, langsung dengan saya. Ya, biar yang lain itu nyimak. Kalau memang saudara memahami tentang konsep Tuhan yang benar itu seperti apa. Pertanyaan sederhananya, Yesus itu bertuhan atau tidak? Itu aja dulu. Supaya Anda bisa memahami dan bisa mengetahui seperti apa caranya menguliti manusia supaya manusia itu bisa menjadi manusia. Tidak berwujud manusia, tapi otak seperti hewan. Silakan. Apakah Anda siap untuk tidak menghujat? Apa memang pernah kamu melihat saya menghujat? Bagaimana bos? Apa Anda siap berdialog dengan tidak menghujat? Jikalau Anda siap, saya akan membantu Anda. Anda tidak sadar. Justru yang menghujat permanen itu agama Anda. Ya, kami umat Islam itu tidak pernah menghujat. Yang menghujat itu adalah Kristen. Menghujat terhadap ajaran para nabi. Termasuk kepada ajaran Islam. Paham tidak sampai di sana? Bagaimana Pak Zulkifli? Apa Anda siap? Jikalau Anda siap, katakan siap. Tetapi dengan persyaratan jangan menghujat. Karena saya sudah tahu terbiasa Anda itu mempreteli ayat, lalu Anda tarik ulur, Anda jadikan itu sebagai hujatan. Belum juga dimulai Anda sudah kalah. Dengan memfitnah dan mengatakan saya menghujat, saya tali ulur, dan seterusnya, itu adalah cerminan Anda belum perang, Anda sudah kalah. Saya tidak pernah menghujat. Saya mengatakan sesuatu sesuai dengan apa yang ada. Ya, mengatakan busuk terhadap kotoran itu bukan hujat. Ya, busuk ya busuk. Menghujat ketika sesuatu yang busuk saya katakan harum. Ngerti maksud saya? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Bapa yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, si penjual YouTube. Si A-nya nongol. Ya udah nggak apa-apa, sekalian aja 2 lawan 1. Syiah Kristen lawan 1 orang Islam. Silakan. Oke, begini Bang Zulkifli, saya anggap Anda adalah seorang senior saya ya. Tadi kan topik kami itu menunjukkan bahwa apakah Kristen itu menyembah Tuhan ada atau tidak, dan Islam itu menyembah Tuhan itu ada atau tidak. Kalau memang Islam itu mempunyai Tuhan itu ada,
buktikan kepada kami bahwa Tuhan Islam itu ada. Dan kami sebagai orang Kristen juga, kami akan membuktikan bahwa Tuhan kami itu ada. Dan betul, memang dialah pencipta langit dan alam semesta. Soalanmu itu salah. Ya, tema aja kamu harus diajarin. Kristen punya Tuhan, ya. Islam punya Tuhan, ya. Yang benar kemudian adalah yang mana yang pencipta? Yesus atau Allah? Itu baru benar. Jangan lagi bilang saya menghujat, ya. Kalau udah kayak begini, jangan bilang saya menghujat. Saya menjabarkan sesuatu sesuai dengan apa yang ada. Ngerti ya? Baik, topik kita ini begini aja Bang Jul ya. Topik kita ini kita menunjukkan bahwa Tuhan kita itu ada. Islam juga harus membuktikan bahwa Tuhannya ada. Kristen juga harus membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Baik, saya anggap Abang adalah senior saya, maka ya saya layani. Tetapi seandainya pun kalau saya kalah, jangan tertawakan saya karena saya bukanlah ahlinya. Baik, boleh kita lanjutkan saja, Pak Zulkifli M. Abbas yang terganteng. Oke, kita mulai. Bagi kami umat Islam, yang kami sembah adalah Tuhannya para nabi. Makanya kami di dalam agama Islam itu ada yang disebut dengan rukun. Apa rukun itu? Rukun itu adalah rangkaian yang harus diadakan. Jadi ketika umat Islam itu berbicara mengenai rukun, ada yang disebut dengan rukun iman. Ya, apa iman itu? Percaya, meyakini. Salah satu di antara percaya adalah percaya kepada Allah, percaya kepada adanya Tuhan, percaya kepada nabi-nabi, percaya kepada rasul-rasul, percaya kepada kitab-kitab. Nah, rangkaian nabi, rangkaian rasul, rangkaian kitab bukan cuma Al-Quran. Isi daripada kitab, ajaran para nabi dan rasul memperkenalkan Tuhan. Tuhan kemudian yang diperkenalkan oleh Musa, oleh Abraham, oleh Isa atau Yesus kami sebut dengan sebutan Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Apakah kemudian Abraham bisa menunjukkan wujud Tuhan? Apakah Musa bisa menunjukkan wujud Tuhan? Apakah Yesus bisa menunjukkan wujud Tuhan? Semua nabi-nabi tersebut mengajarkan wujud Tuhan itu tidak bisa ditunjukkan objeknya, tetapi ada. Itulah yang kami imani. Nah, maka muncul pertanyaan. Kalau Kristen menuhankan Tuhan yang wujudnya itu bisa dilihat di muka bumi, maka saya ingin bertanya kepada saudara, apakah Yesus bertuhan? Tolong dijawab. Saya tidak mengajukan topik bahwa yang menciptakan alam semesta ini Yesus atau Allah. Yang saya mau ajukan topik ini adalah Islam itu menyembah Allah yang menciptakan alam semesta. Kalau memang Islam itu mempercayai Allah itu ada, tunjukkan kepada kami umat Kristen bahwa ya, Allah itu ada loh. Dan dia itu pencipta alam semesta. Dan jangan sampai umat Islam ini menyembah Tuhan yang tidak ada, hanya Tuhan hayalan saja. Jadi kalau memang Islam merasa bahwa dia punya Tuhan ada, buktikan kepada kami, ya, bahwa kami Islam ini loh, Tuhan kami ada. Di dalam ajaran agama Islam, Tuhan itu wujud. Wujud itu bahasa Arab yang kemudian diindonesiakan. Ingat sekali lagi, wujud itu bahasa Arab yang diindonesiakan. Wujud artinya ada. Berarti Tuhan kami itu ada, sembahan kami itu ada. Nah, yang menjadi masalah sekarang adalah orang yang bertanya kepada saya, apakah Tuhannya umat Islam itu ada atau tidak ada, adalah orang yang menuhankan makhluk. Orang yang menuhankan sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa mereka raba, sesuatu yang bisa mereka buatkan patungnya, sesuatu yang mereka imani dibunuh oleh makhluk. Jadi lucu jadinya ketika orang yang menganggap Tuhan itu makhluk, Tuhan itu benda, Tuhan itu fana, kemudian bertanya kepada esensi yang tidak terlihat tapi ada.
Maka saya katakan terlebih dahulu kepada Anda, kami menyembah Allah yang maha hidup, yang menciptakan segala sesuatunya, yang disembah oleh para nabi, bahkan yang disembah oleh Yesus yang Anda tuhankan. Apakah Anda bisa menunjukkan Tuhan mana yang Yesus sembah? Anda tentu tidak bisa menunjukkannya. Nah, apakah Tuhannya Yesus itu tidak ada? Tentu ada. Bisa Anda tunjukkan wujudnya? Anda tidak akan mampu menunjukkan. Kenapa? Karena Yesus yang Anda tuhankan pun berkata, Bapa yang mengutus aku. Kamu tidak bisa melihat wajahnya. Suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Jadi Anda memperbodoh diri Anda dengan pertanyaan itu. Karena seluruh nabi tidak pernah mengajarkan tentang wujud daripada Allah. Wujud daripada pencipta. Karena tidak ada manusia yang mampu menunjukkan wujud pencipta itu seperti apa. Nah, sekarang Anda lari dari tema. Mana buktinya Yesus pencipta? Anda tidak mau tema itu. Padahal Yesus adalah sembahan Anda. Yesus adalah Tuhan Anda. Tapi karena Anda menemukan Yesus bukan apa-apa dibandingkan Allah penciptanya Yesus, maka Anda lari dari topik itu. Sangat disayangkan itu, kawan. Zulkifli sok membahas Allah. Kenal aja enggak sama Allah. Cuma mengenal di lisan. Apa yang mau diperbincangan kamu? Kamu memalukan diri sendiri kamu. Jangan kabur dari saya, Jul. Umat Taqiyah bisa melakukan apa saja, termasuk menjadikan sembahan itu objek yang bisa dilihat dengan kasat mata. Tetapi Anda tidak bisa menipu umat Islam. Kenapa? Umat Islam itu pegangannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, di mana di dalamnya tersimpul seluruh ajaran para nabi, bahwa Allah pencipta alam semesta tidak akan mampu digambarkan seperti apa wujudnya oleh makhluk. Pahami itu. Baik. Perdebatan kita ini belum sampai ke Alkitab ataupun Taurat ya. Di sini kita bicarakan mengenai iman Islam. Yang saya pertanyakan di sini, Anda harus bisa membuktikan bahwa Islam itu menyembah Tuhan yang hidup. Dan Tuhan kami ini ada loh. Karena kami mengklaim bahwa yang mencipta alam semesta ini adalah Allah kami. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan bahwa Tuhan Anda itu ada, berarti saya anggap Anda ini adalah seperti agnostik ataupun Yahudi. Yang menyembah sesuatu yang tidak ada, Anda sembah. Kalau memang Anda merasa bahwa Tuhan Anda itu ada, buktikan kepada kami umat Kristen, ya ini loh Allah kami, Tuhan kami, yang kami klaim bahwa yang menciptakan alam semesta. Oke, Anda menuntut saya membuktikan bahwa Allah Tuhan yang kami sembah itu ada. Kalau yang Anda minta wujud, maka jangankan kami umat Islam, Yesus yang kau tuhankan pun tidak mampu menunjukkan wujud daripada Bapa. Itu satu. Tapi kalau Anda ngotot minta, saya tidak berdaya di situ. Karena saya tidak akan pernah bisa mampu mewujudkan keinginan Anda. Nah sekarang, saya balik tanya kepada Anda. Apakah Tuhan yang Anda klaim itu, pencipta alam semesta, Anda bisa tunjukkan wujudnya seperti apa kepada saya? Silakan. Pertanyaan saya ini belum sampai ke Kristenan. Di sini kita masih membicarakan kepercayaan Islam. Anda mengatakan, mengklaim bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Nah, sekarang untuk membuktikan bahwa Allah itu ada, dengan cara apa kalian bisa membuktikan bahwa dia itu ada? Kalian mengklaim bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Tapi di satu sisi kalian mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa dijangkau oleh apapun. Lah, kalau tidak bisa dijangkau oleh apapun, artinya itu wujud Allah itu satu orang pun tidak ada yang tahu. Artinya orang tidak tahu Allah itu di mana. Lalu bagaimana kalian mengambil kesimpulan bahwa yang menciptakan alam semesta ini serta seluruh isinya ini adalah Allah yang menciptakan? Buktikan kepada saya, Zulkifli. Anda menghindar, Anda tidak mau menjabarkan Tuhan Anda sesuai dengan pertanyaan Anda. Tapi saya maklum itu, ya. Orang yang senior aja di agamamu nggak ada yang mampu untuk menunjukkan jati diri Tuhan mereka dengan sesungguhnya. Nah, umat Islam ketika berbicara mengenai agama, maka pijakannya adalah Al-Quran.
Di dalam Al-Quran dikatakan, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya petunjuk tentang Tuhan ada di dalam Al-Quran. Ya. Petunjuk tentang syariat ada di dalam Al-Quran. Petunjuk tentang Nabi ada di dalam Al-Quran. Semua yang Anda tanyakan ada di dalam Al-Quran. Nah, apa kata Al-Quran tentang Sang Pencipta alam semesta? Dikatakan di dalam Al-Quran sangat jelas bahwa Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan Pencipta alam semesta. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ar, man zal ladzi yasfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ar wa la ya'uduhu hibzuhuma wa huwal aliyyul azim. Jadi Tuhan yang kami sembah itu adalah Allah. Tidak ada pencipta yang berhak disembah melainkan Dia yang maha hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk, tidak tertidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan apa yang di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat tanpa seizinnya. Allah yang kami sembah mengetahui apa yang ada di hadapan manusia dan di belakang manusia. Itu fakta di dalam amalan iman kami. Ya. Jadi Allah yang kami sembah, Tuhan yang kami sembah, itu adalah pencipta alam semesta. Karena Dia adalah pencipta, maka Dia tidak layak ditunjukkan seperti apa. Karena sesuatu yang bisa ditunjukkan wujudnya itu bukan pencipta, tapi Dia itu adalah ciptaan. Contoh sembahanmu, Yesus. Bisa ditunjukkan, patungnya ada di mana-mana. Kenapa? Karena Dia adalah ciptaan. Kalau Allah tidak bisa digambarkan seperti apa karena Dia adalah pencipta. Layaknya meja atau bangku atau kursi tidak mampu menunjukkan tukang kayunya. Kenapa? Karena tukang kayu dan juga mejanya itu beda esensi. Pencipta dan ciptaan beda dimensi. Satu ciptaan, yang satu pencipta. Nah, jangan terlalu jauh memikirkan tentang pencipta yang ada di dalam agama Islam. Tuhan yang sesungguhnya. Anda menunjukkan akal Anda aja Anda tidak bisa. Padahal akal itu ada. Kecuali kalau Anda mengatakan sesuatu yang tidak bisa ditunjukkan oleh mata, itu tidak ada. Maka saya katakan hari ini juga, Anda tidak berakal. Maka pantas Anda menyembah Yesus. Apakah Anda bisa menunjukkan akal Anda? Tidak. Apakah karena tidak berarti akal Anda tidak ada? Maka pantas Anda menyembah manusia. Sampai di sini paham? Baik, saya akan menjawab. Tetapi apakah Anda mengakui bahwa Islam menyembah kepada Allah yang tidak ada? Dan memang Islam tidak menyembah kepada Tuhan. Dan hanya khayalan saja. Kalau Anda sudah mengaku itu, berarti Anda adalah salah satu golongan agnostik dan Yahudi. Menyembah yang sesuatu yang tidak ada, tetapi dianggap pencipta alam semesta. Kalau Anda sudah mengaku itu, baik, saya akan menjawab. Tetapi kalau Anda tidak mengakui, maka saya tidak akan mau menjawab. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didengarkan, bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Apakah Anda mendengarkan suara ikan yang ada di lautan, yang ada di samudra? Tidak. Berarti apakah ikan itu tidak ada? Ada. Apakah Anda bisa melihat akal Anda? Tidak. Apakah akal itu berarti tidak ada? Tetap saja ada. Berarti dasar Anda untuk menilai Tuhan kami itu salah. Yang namanya pencipta itu tidak bisa diraba secara fisik oleh ciptaan. Yang namanya makhluk itu tidak bisa secara fisik melihat penciptanya. Hanya Tuhan abal-abal yang bisa dilihat, yang bisa diraba, apalagi bisa dibunuh. Ngerti? Kalau Anda mengatakan orang Yahudi tidak menyembah kepada Tuhan, tapi menyembah kepada Tuhan yang tidak ada, itulah gilanya Anda. Sementara Kristen itu mengambil nabi yang diutus kepada mereka untuk mereka jadikan Tuhan. Ngerti sampai situ? Nah sekarang, saya ingin dengarkan dari Anda. Seperti apa wujud Tuhannya Yesus? Silakan. Baik, mungkin saya akan menjawab. Tetapi
Saya menganggap Anda ini tidak bisa menjelaskan bahwa Tuhan Islam itu ada. Jadi Anda harus mengakui bahwa Islam menyembah kepada Tuhan hayalan saja, dan memang pencipta alam semesta ini bukan yang seperti yang Tuhan yang kali sembah itu. Karena memang dia tidak ada dan dia tidak pernah menunjukkan eksistensinya. Dan saya anggap Anda adalah seperti agnostik dan Yahudi. Apa Anda setuju dengan itu? Eksistensi Tuhan saya itu ada terlihat dari ciptaannya. Karena tidak mungkin ada ciptaan alam semesta ini kalau penciptanya tidak ada. Inilah keterbatasan akal Anda. Karena terlalu lama hidup di dalam doktrin dan dogma gereja. Adanya alam semesta ini bukti Tuhan itu ada. Ngerti? Adanya siang dan malam bukti Allah itu ada. Pencipta alam semesta yang nampak oleh matamu itulah yang kami sembah. Ya. Kami beriman. Yang namanya beriman itu meyakini sesuatu yang tidak terlihat seakan-akan itu ada. Itulah Tuhan kami. Sembahan kami itu pencipta alam semesta ini. Dan mereka menerobos hati manusia, pemikiran manusia. Dan mereka tahu apa yang tertuang di dalam isi dan pikiran manusia. Kami menyembah kepada pencipta alam semesta ini. Bukan kepada Yesus, bukan kepada Buddha. Sembahan kami itu kami sebut dengan sebutan Allah. Orang Israel sebutnya dengan El, Allah. Ngerti? Jadi kami tidak seperti Anda yang menuhankan makhluk. Tuhan kami eksistensinya jelas. Adanya alam semesta ini bukti adanya Tuhan kami. Karena alam semesta ini tidak mungkin ada kalau tidak diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Sang Maha Pencipta itulah Tuhan kami. Dan itu bukan hayalan. Karena alam semesta ini bukan hayalan. Dengan adanya alam semesta ini bukti adanya Sang Pencipta. Dan Sang Pencipta itulah yang kami sembah. Nah sekarang yang bermasalah adalah kamu. Tuhanmu Yesus. Sekarang apakah Yesus yang menciptakan alam semesta ini? Nanti kamu lari Bapaknya. Nah sekarang coba kamu tunjukkan wujud Bapaknya itu seperti apa. Silakan. Apakah saya boleh memberikan salah satu contoh? Apakah Tuhan Anda itu seperti angin? Tuhan saya tidak seperti dengan makhluk. Tidak bisa digambarkan seperti makhluk. Ngerti? Angin itu adalah ciptaan. Berarti dia adalah makhluk. Ya, nah sekarang. Karena alam semesta ini ada. Maka Tuhan kami itu ada. Dan tidak bisa digambarkan. Kenapa? Karena dia bukan makhluk. Ayo. Nah sekarang, giliran Anda menjawab. Yesus itu wujud Tuhannya Yesus seperti apa? Silakan. Anda tahu bahwa agnostik itu juga sama seperti Anda, sama seperti Yahudi. Menyembah sesuatu yang tidak ada, itu dianggap ada. Menyembah sesuatu yang bukan pencipta alam semesta, kalian menganggap dia adalah sebagai pencipta alam semesta. Lebih baik menjadi ateis. Mereka menganggap pencipta alam semesta ini tidak ada dan alam semesta ini ada dengan sendirinya. Saya rasa itu lebih cocok. Daripada Anda mengatakan bahwa Anda punya pencipta alam semesta serta seluruh isinya, tetapi Anda tidak bisa membuktikan bahwa dia itu ada. Lalu bagaimana Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda itu ada? Tunjukkan dong, Bang Jul. Saya kan anggap Anda ini kan sebagai senior saya. Lah, kan saya sudah jawab tadi. Saya sudah jawab. Tapi karena Anda terkungkung oleh dogma dan doktrin, Anda nggak bisa menerima penjabaran saya. Dengan arti kata, apa yang saya bahas ini, apa yang saya sampaikan, akal Anda nggak sampai untuk mencernanya, nggak bisa. Jadi saya hanya bisa mengatakan, adanya alam semesta ini, bukti bahwa Tuhan itu ada. Ngerti? Adanya alam semesta ini, itu bukti adanya pencipta alam semesta. Kalau Anda menyamakan kami dengan yang lain, agnostik dan seterusnya, dengan ateis, ya itu derita Anda. Agnostis tidak punya kitab. Ya, agnostis tidak mengimani para nabi. Agnostis tidak mengimani Allah. Kami mengimani Allah, kami punya kitab, kami punya nabi. Jadi tidak sama. Tapi kalau pemahaman tentang pencipta alam semesta itu ada, tapi tidak bisa dilihat wujudnya di muka bumi ini, betul. Itu yang benar.
Kenapa? Karena sang Tuhan, sang pencipta tidak akan mungkin menjadi ciptaan. Hanya Tuhan karangan, Tuhan lantikan yang berasal dari ciptaan. Seperti Tuhanmu. Makanya kamu nggak mau menjawab, nggak bisa menjawab tentang Tuhanmu. Kenapa? Karena Tuhanmu itu adalah Tuhan abal-abal. Nah, kalau saya katakan begitu, Anda mengatakan saya penista. Padahal fakta, Yesus itu bukan Tuhan, tapi Anda tuhankan. Berarti Anda menyembah Tuhan KW 1000. Anda mau mengatakan saya menista, mencelah, menghujat. Itu fakta. Kecuali Anda bisa membuktikan Yesus yang manusia ini adalah pencipta alam semesta. Ayo, sekarang pertanyaan saya. Seperti apa wujudnya Tuhannya Yesus? Yesus kan berdoa. Yesus kan meminta. Yesus selalu mengadahkan tangan ke langit. Yesus selalu berharap kepada Tuhannya. Sekarang tunjukkan. Seperti apa wujudnya sembahannya Yesus? Silahkan. Saya akan menjawab, Tuhan saya itu ada. Itu gampang sekali untuk menghadapi seorang Zulkifli. Tetapi Anda harus mengakui bahwa ya, kami menyembah sesuatu yang tidak ada dan kami anggap ada. Dan saya katakan Anda tidak bedanya seperti agnostik. Mempercayai Tuhan itu ada. Tetapi sesuatu yang tidak ada dianggap ada. Sama seperti Yahudi. Menyembah sesuatu yang tidak ada dianggap ada. Anda harus mengakui itu. Jadi kalau Anda sudah mengakui itu, baik, saya akan menjelaskan Tuhan saya itu ada. Anda mengatakan sesuatu tidak ada itu karena Anda tidak bisa melihatnya, atau karena apa? Coba Anda jawab ini dulu. Pertama, karena kalian mengakui bahwa yang menciptakan alam semesta ini itu adalah bernama Allah. Paham ya? Yang kedua, kitab suci Al-Quran mengakui bahwa Allah itu tidak bisa dijangkau oleh apapun dan tidak bisa dilihat oleh siapapun. Pertanyaan saya, kalau memang Allah itu tidak bisa dijangkau oleh apapun dan tidak bisa dilihat oleh siapapun, lalu dari mana Anda tahu bahwa dia ini, Allah itu pencipta alam semesta? Saya ulang pertanyaannya ya. Anda kelihatan sudah mulai terguncang ini. Apa yang menjadi standar Anda menilai sesuatu itu tidak ada? Apa karena Anda tidak melihatnya? Jawab. Iya, betul. Sesuatu yang tidak saya lihat. Tetapi Anda jangan menyamakan yang isi di bumi ini, misalnya contoh sesuatu angin yang tidak bisa dilihat, Anda jangan menyamakan itu. Nanti Anda menyamakan bahwa ya Tuhan kami seperti angin itu. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, ya memang ada. Paham ya? Anda mengatakan bahwa Anda tidak percaya sesuatu itu karena Anda tidak melihatnya. Sekarang, ya, kalau yang ada di bumi ini, bahkan yang ada pada diri Anda saja, Anda tidak mampu melihatnya dan ternyata itu ada. Ini kegilaan apa yang Anda ingin pertontonkan di sini? Pencipta alam semesta itu ada. Tidak bisa terlihat, tapi ada. Itu jelas, saya sudah jelaskan kepada Anda tadi. Ya, nah, kalau Anda memplesetkan, aku tidak percaya kepada sesuatu yang tidak bisa kulihat. Tetapi aku punya akal, tapi aku tidak bisa lihat. Berarti apakah aku tidak berakal? Anda plesetkan, kecuali yang ada di alam semesta ini. Itulah kehebatan pencipta alam semesta, kawan. Ya, jadi Allah secara akal, saya jelaskan kepada Anda. Adanya alam semesta dan makhluk yang beraneka ragam memberikan kesaksian yang nyata akan wujudnya Allah sang pencipta alam semesta. Karena tidak ada seorang pun di alam raya ini yang mengklaim telah menciptakan alam raya ini beserta isinya. Termasuk Yesus. Yesus tidak pernah mengklaim akulah pencipta alam semesta ini. Hanya Allah yang mengklaim dirinya pencipta alam semesta. Iblis pun tidak pernah mengklaim. Tunjuk dalil di dalam kitab manapun. Iblis tidak pernah mengklaim dialah pencipta alam semesta. Hanya Allah, esensi yang maha suci, yang maha tinggi, yang mengklaim dan mengakui dialah pencipta. Dan itu diajarkan oleh para nabi. Akal manusia pun menyatakan, ya, mustahil, tidak mungkin adanya sesuatu tanpa adanya sang pencipta yang mengadakan.
Bahkan juga akan menyatakan mustahil akan adanya sesuatu yang sangat sederhana tanpa ada yang mengadakan. Seperti adanya makanan tanpa adanya orang yang berupaya untuk memasaknya. Atau adanya hamparan bumi tanpa adanya yang menghamparkannya. Maka jelas Islam mempertuhankan esensi pencipta alam semesta ini. Karena adanya alam semesta ini bukti adanya sang pencipta. Dan pencipta itu kami sebut dengan Allah. Ngerti? Nah, ada Tuhan, banyak Tuhan. Banyak sembahan, ada Yesus, ada Roh Kudus, ada siapa lagi? Ada Bapa. Itu sembahan-sembahan semua tuh. Tapi apakah mereka adalah pencipta? Mana pengakuannya Yesus kalau dia pencipta? Mana pengakuan Roh Kudus kalau dia pencipta? Anda bisa tunjukkan kepada kita. Karena itulah saya katakan, Kristen tidak akan pernah bisa sampai kepada esensi ketuhanan. Kenapa? Karena yang mereka tuhankan adalah ciptaan. Ingat, Anda mengatakan saya melecehkan, Anda mengatakan saya penghujat. Yang ada adalah kesakitan demi kesakitan yang akan diderah oleh Kristen ketika berdebat dengan saya. Kenapa? Mereka akan saya giring untuk memahami bahwa Allah yang benar itu adalah Allah yang disembah oleh umat Islam. Dan sembahan mereka hanya setara dengan makhluk, layaknya ayam, sapi, kambing, manusia, malaikat, dan seterusnya. Pahami itu. Anda jangan melenceng. Anda sudah terlalu jauh melenceng. Baik, begini aja saya akan menjawab Tuhan saya. Tetapi begini, saya harus berkata kepada Anda bahwa Anda tidak bisa menjelaskan keberadaan Tuhan Anda. Dan kedua, Anda adalah menyembah Tuhan hayalan. Dan memang Tuhan Anda itu bukanlah pencipta alam semesta. Karena memang Anda tidak bisa membuktikan apa-apa di sini. Ya, kalau memang Anda minta untuk saya menjelaskan Tuhan saya ada atau tidak, saya akan menjelaskan. Silakan Anda menjelaskan Tuhan Anda. Saya ingin bukti apakah dia yang menciptakan alam semesta, berdasarkan apa Anda membuktikan itu. Silakan. Lagi-lagi Pak Ustadz jalanan ini tentang tauhid lagi. Kamu hanya burung beo. Tauhid. Sudah ketinggalan 3000 tahun tauhidmu itu Islam. Sema Israel. Sudah tuntas. Tentang tauhid, ya, Pak Ustadz jalanan dengarin. SWT-mu itu terlambat 3000 tahun memberitai kamu. Sudah selesai semuanya tauhid Sema Israel itu. Kamu ngomong sekarang, terlambat itu. Kemana SWT-mu selama 3000 tahun itu telul? Islam sudah ketinggalan 3000 tahun memberitai Islam, baik penciptaan dunia, baik tentang tauhid. Pahami itu, Ustadz jalanan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Jul ya. Baik, Tuhannya orang Kristen itu adalah YHWH. YHWH adalah pencipta alam semesta. Dan tidak ada satu orang pun bisa tahu wujud YHWH itu seperti apa. Dan satu pun tidak akan bisa terjangkau. Loh, kenapa kok tidak bisa terjangkau dan tidak bisa lihat? Lalu kenapa umat Kristen mempercaya bahwa Allah itu ada? YHWH itu ada, pencipta alam semesta. Nah, ini saya jelaskan. Allah menunjukkan eksistensinya bahwa dia itu ada. Dia menurunkan firman-Nya ke bumi menjadi seorang manusia. Manusia tersebut adalah Yesus. Yesus itu menunjukkan jati diri itu ada dan Allah menunjukkan eksistensinya bahwa Allah itu ada. Itulah Tuhan kami. Anda paham? Izinkan saya tertawa dulu. Aduh, Masya Allah. Aduh. Boleh nggak saya mengatakan bahwa Anda itu hanya pembual? Mengatakan Tuhan Anda itu YHWH. Bukti adanya YHWH dia mengutus Yesus. Coba Anda tunjukkan wujudnya YHWH itu seperti apa. Silakan. Ternyata Anda tidak ada bedanya dengan yang lain, tidak paham penjelasan saya. Saya sudah jelaskan tadi bahwa Tuhannya orang Kristen adalah YHWH.
YHWH itu tidak bisa terjangkau oleh apapun. Sesuatu yang tidak bisa dilihat. Loh, kenapa sesuatu yang tidak bisa dilihat tetapi dipercaya bahwa dia ada? Makanya sudah saya jelaskan tadi. Allah itu menunjukkan eksistensinya bahwa dia itu ada. Dia menurunkan firman-Nya itu menjadi seorang manusia. Manusia tersebut diberi nama Yesus. Nah, Yesus itu menunjukkan jati diri ataupun eksistensi Allah. Paham ya? Anda semakin lucu. Yesus ketika datang, dia mengatakan dia bukan Allah yang menjadi manusia, tetapi dia hanya utusan. Itu iman Islam itu yang kamu jabarkan, itu iman Islam. Makanya di awal tadi saya katakan, iman Islam itu terdiri dari rukun. Rukun diantaranya adalah rukun iman. Percaya kepada para nabi, percaya kepada Nabi Isa atau Yesus. Yesus itu kami percayai. Bukti adanya Tuhan itu karena adanya para nabi, adanya kitab-kitab. Nah sekarang Anda menertawakan itu. Anda mengatakan saya berhayal. Apa yang saya hayalkan? Sementara saya mengimani Tuhannya Yesus, yang mengutus Yesus. Yang hayalan yang mana? Tadi kan Anda ngotot minta saya menunjukkan wujud Tuhan saya. Sampai saya bertanya, apakah kamu mengatakan sesuatu itu tidak ada karena kamu tidak melihatnya? Nah, kamu mengatakan iya. Nah sekarang YHWH itu seperti apa adanya? Kamu tidak mampu menunjukkan. Berarti sama dengan apa yang saya terangkan kepadamu. Makanya saya katakan kamu itu pembual. Jangan lagi kau bilang saya menghujat. Itu fakta. Jadi serigala hitam itu memang serigala hitam. Cuma bisanya menyamar dan menghina. Mengatakan saya menghayal dan seterusnya. Padahal kamu sendiri seakan-akan meludah ke atas dan jatuhnya di jidatmu sendiri. Tepat lagi. Jadi Allah itu memang tidak bisa dilihat. Bukti yang mengatakan dan mengajarkan adanya Allah itu para nabi. Yesuslah yang mengajarkan tentang adanya Allah. Musa lah yang mengajarkan, Abraham lah yang mengajarkan, Rasulullah Muhammad SAW lah yang mengajarkan. Nah sekarang kekeliruan kamu sampai kamu saya sebut sebagai serigala hitam itu apa? Ketika Allah mengatakan, Innani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'abudni wa aqimis salata li zikri. Itu dikatakan juga oleh Nabi Yesaya di dalam kitabnya dia. Apa kata dia? Dia mengangkat saksi, Atem edai naum, yud hefafe adonai. Apa dikatakan? We abdi aser baharat lima antidau watama aminu, merujuk kepada dirinya. Li watabinu ki ani hu lepanai lo nausar el waharai lo yithye. Tidak ada Tuhan yang dibentuk, coy. Allah sendiri yang mengangkat saksi. Dia menerangkan kepada orang-orang yang ada pada masanya. Dia menerangkan kepada para nabinya. Atem edaine Kaulah saksi-saksiku. Aku mengangkat. Engkau harus menyaksikan. Engkau harus meyakini. Aku mengangkat kau sebagai hambaku. Aku memilih kau sebagai utusanku. Dan kamu harus tahu. Dan harus percaya. Dan harus mengerti. Bahwa aku tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Nah sekarang kamu mengimani. YHWH itu membentuk diri menjadi manusia. Aduh. Tapi saya maklum, tadi Anda mengaku bukan pakar. Jadi setelah ini mohon supaya guru dari guru Anda suruh masuk ke sini atau hadapi saya di Zoom. Kita berdialog, bukan untuk menghina atau menghujat, untuk menyadarkan kalian betapa jauhnya Anda jauh dari pengajaran para nabi. Anda menyembah makhluk. Itu poinnya. Anda ini sudah terlalu jauh melenceng. Saya minta Anda menunjukkan bahwa Tuhan Anda itu ada atau tidak, Anda tidak bisa menjelaskan. Tetapi giliran saya menunjukkan bahwa Tuhan saya itu ada, di sini Anda ngeles. Saya sudah jelaskan secara detail, jadi harus gimana lagi? Apakah perlu harus penonton aja yang menilai? Kan sudah saya jelaskan. Allah saya itu tidak pernah dilihat oleh apapun, tidak bisa dijangkau oleh apapun, yaitu YHWH. Tetapi karena dia ingin menunjukkan eksistensinya kepada manusia bahwa dia itu ada loh. Dia menunjukkan firman-Nya itu berbentuk menjadi manusia. Dan manusia tersebut diberi nama Yesus, paham ya? Nah, kenapa Yesus diturunkan? Karena
Allah ingin menunjukkan eksistensinya bahwa ini Allah itu ada. Paham kan? Yesus itu menunjukkan eksistensi Allah itu ada. Saya sudah menjelaskan Tuhan saya itu ada. Sehingga kami mempercayai sesuatu yang tidak ada, ya ada dasarnya. Tetapi kalian mempercayai sesuatu yang tidak ada, ditanya bukti, tidak bisa menjelaskan apa-apa. Masya Allah, Masya Allah. Jadi begini loh. Ya, kelihatannya kamu nantinya aku panggil anak juga kayak Pendeta Geri yang lulusan S2 itu. Bukti adanya Allah. Saya sudah jelaskan tadi. Dia telah mengutus para nabi. Allah menerangkan dirinya melalui para nabi. Allah menerangkan dirinya melalui kitab suci. Allah menerangkan dirinya melalui Yesus. Yesus menerangkan tentang Allah. Apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi yang bisa berbuat apa-apa itu siapa? Tuhannya Yesus. Siapa itu? Allah. Bukti adanya Allah, diutusnya Yesus sebagai utusan. Itu bukti. Dan itu kami imani. Sesatnya kalian adalah menyembah utusan Tuhan bernama Yesus yang kamu anggap itulah Tuhan itu sendiri. Itulah makanya saya katakan kalian itu serigala hitam. Karena Anda mengajarkan, mengimani sesuatu yang tidak pernah Yesus ajarkan. Kalau Anda mengimani bahwa adanya Allah karena adanya pengutusan terhadap Yesus, itu juga iman kami. Wa iz qala Allahu Isa bin Maryam, a anta qulta linnas attakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Itu pengajaran dalam agama kami. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In kuntu qultuh faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta allamul ghuyub. Ini pengajaran Allah. Ketika Yesus itu ditanyai, "Hai kau, adakah kamu mengajarkan kepada siapa? Si meme siapa namanya nih? Meme kreame? Adakah kamu mengajarkan dirimu itu adalah Tuhan yang nusul menjadi manusia?" Apa kata Yesus? Maha suci engkau ya Allah. Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 12 ayat 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk aku katakan dan aku sampaikan. Di Al-Quran diterangkan itu. Aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan ya Allah. Itu Yesus ajarkan begitu di Al-Quran. Malah dia mengatakan, "Ma qultu lahum illa ma amartani bih, ani abudullah rabbi wa rabbakum." Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu pernyataan Yesus. Kurang apa lagi coba? Jadi kami mengimani Allah itu ada. Kenapa? Karena dialah yang mengutus Yesus. Ani abudullah, sembahlah Allah, rabbi wa rabbukum. Itu perkataan Nabi Isa atau Yesus dalam Al-Quran. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Makanya saya katakan, lucu Anda ini ketika Anda mempretelin ajaran agama Islam, mencari tentang Allah, wujud Allah. Sementara ketika Anda ditanyai, oh ya itu tidak bisa dilihat wujudnya, tapi dinyatakan oleh utusannya. Al-Quran menjawabnya. Dengarkan baik-baik. Inna mathala Isa bin indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Semisal penciptaan Yesus bagi Allah itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah seperti Adam. Ya, jadi tidak ada istimewanya Yesus itu dibandingkan Adam. Tidak ada. Jadi jangan kamu katakan bahwa bukti kami menyembah Tuhan yang benar, dia tidak bisa dilihat, tapi menyatakan dirinya melalui Yesus. Nah, Yesus sendiri mengatakan begini kawan. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Di dalam Yohanes 8 ayat 22, ayat 42, sorry. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan atas kehendak Allah yang telah mengutus aku. Bahwa Yesus nyata mengakui dia datang bukan kehendaknya sendiri. Ya, berarti bukan Yothevave yang membentuk diri,
menjadi manusia. Makanya saya terangkan tadi di dalam Yesaya itu, di kitabnya Bani Israel, agar kamu paham. Atem edaina om, yotefafe adonai we abdi aser baharati, lamaan detedewi wa ta'aminu, li watabinu ki ani, merujuk kepada dirinya sendiri. Apa yang dikatakan? Hulefanai lo nawar elwa aharai lo yithi, atau Adonai atau Hasem. Sampai di sini, mudah-mudahan Anda bisa memahami apa yang saya jabarkan. Anda sudah terlalu jauh melenceng. Baik, Anda menyamakan bahwa Yesus dengan para nabi sebelumnya. Yang Anda harus pahami itu bahwa status utusan yang ada pada Yesus dengan status utusan yang pada ada Abraham ataupun Musa ataupun nabi-nabi yang lain itu berbeda. Yesus dia bagian daripada esensi Allah dan firman Allah itu sendiri. Firman dan Allah itu adalah satu hakikat. Tetapi nabi-nabi yang lain mereka di luar daripada esensi Allah. Mereka bukan bagian daripada hakikat Allah, mereka adalah murni utusan. Itu yang kamu harus pahami dulu. Yang melenceng itu Anda. Sekarang Anda tidak bisa menunjukkan wujud Tuhannya Yesus, ya kan? Tapi supaya Anda terpola dengan baik dalam berdiskusi dengan saya ingin tahu, apakah menurut Anda Yesus itu bertuhan atau tidak? Jawab. Jawaban sangat gampang yang Anda ajukan ini. Yesus itu tidak bertuhan. Itu yang Anda harus pahami. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Yesus itu gelarnya banyak. Anak Allah juga ya, Tuhan juga ya, ya banyak gelarnya. Jadi Anda jangan menyamakan bahwa status utusan yang ada pada Yesus itu seperti status utusan yang ada pada Muhammad, Musa, ataupun nabi-nabi yang lain. Mereka itu bukan bagian daripada esensi Allah atau hakikat Allah. Mereka adalah murni utusan, tetapi Yesus bukan seperti mereka. Yesus adalah bagian daripada hakikat Allah, yaitu firman yang keluar dari mulut Allah yang menjadi manusia. Paham kan? Menjadi manusia, manusia tersebut diberi nama Yesus supaya Allah itu menunjukkan bahwa eksistensinya dia itu ada. Paham ya? Jangan saudara muslim, giliran saya menanyakan Tuhan muslim itu ada, mereka tidak bisa menunjukkan apa-apa. Makanya saya katakan kalian itu menyembah kepada Tuhan hayalan saja. Tidak ada bedanya kalian dengan agnostik dan Yahudi. Menyembah sesuatu yang tidak ada kalian anggap ada. Paham ya? Anda mengatakan Yesus tidak bertuhan. Berarti Yesus ateis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau tidak ada babi anjing juga boleh. Alamin. Yang ateis itu Anda sebenarnya. Anda tidak bisa menunjukkan Tuhan Anda, tetapi Anda mengaku Anda bertuhan. Dari tadi loh saya tanya Tuhan Anda, tapi Anda tidak bisa membuktikan apa-apa. Jadi gimana Bang Jul, kita lanjut atau tidak ini? Kalau memang lanjut ya lanjut, kalau memang tidak tidak. Tapi kalau memang voice ini abang masukkan ke YouTube, harap kontak saya, gantikan pulsa saya ya. VN-nya kalau Anda masukkan ke YouTube, tolong pulsa saya diganti ya. Loh. Anda yang kabur, tiba-tiba nongol, ngatakan lanjut atau tidak. Kalau nyerah, lambaikan tangan. Ya, lambaikan tangan. Tadi saya menerangkan sangat gamblang tentang Allah. Untuk membuktikan Allah itu ada, lihat alam semesta ini. Lihat nabi-nabi yang diutusnya. Anda pun mengatakan untuk membuktikan Yotepave itu ada, lihat Yesus yang telah diutusnya. Bedanya kita, Anda menuhankan ciptaan Tuhan. Kami tidak. Kami menyembah apa yang mengutus, siapa yang mengutus Yesus. Yang tidak bisa terlihat dan tidak bisa digambarkan karena dia bukan makhluk. Itulah bedanya antara kami Islam dengan Kristen. Lalu kemudian Anda mengatakan Yesus tidak bertuhan. Saya ingin tanya kepada Anda. Pertama, Anda tidak bisa membantah. Kalau Anda mengatakan Yesus itu tidak bertuhan, faktanya Yesus taat beribadah, taat terhadap hukum Taurat, bukti dia bertuhan. Fakta yang lebih akurat,
Yesus teriak katanya di dalam iman Anda ketika dia disalib, Eli Eli lama sabachthani. Apa artinya itu? Tuhanku, Tuhanku, mengapa kau meninggalkan aku? Lantas Anda mengatakan Yesus tidak bertuhan. Anda telah menghujat Yesus. Anda menghina Yesus dengan mengatakan Yesus itu adalah ateis. Bertaubatlah. Udahlah, aku tuh udah menjelaskan udah sangat detail. Saya rasa nanti biarlah pendengar ya yang bisa menilai bahwa siapa yang di sini lebih unggul. Jadi begini aja, kalau memang Abang VN ini masukkan ke YouTube, boleh saya lanjutin. Tetapi dengan syarat ganti pulsa saya. Kita akan lanjut. Tapi dengan persyaratan seperti saya katakan tadi, ganti pulsa saya. Kalau VN ini dimasukkan ke YouTube. Tetapi kalau abang masukkan ke YouTube tidak mau ganti pulsa saya malas. Capek aja saya. Anda jangan merendahkan diri Anda dan agama Anda. Jawab aja dulu, apakah Yesus itu ateis? Atau Yesus itu bersandiwara dengan teriak, Tuhanku, Tuhanku, mengapa kau meninggalkan aku? Sandiwarakah dia? Atau ateiskah dia? Atau Anda hanya menghujat Nabi Allah yang bernama Yesus? Anda katakan saya belum layak. Kalau begitu bagaimana kita debat di Zoom aja? Supaya di situ mungkin saya tidak menjadi layak. Inilah yang akan menghancurkan Anda di situ nanti. Oke, saya jawab tantangan Anda. Semua yang ada di grup ini menjadi saksi. Jam berapa Anda sebentar malam bisa saya kasih link YouTube, link Zoom? Itulah sifat aslimu sudah keluar. Kalau kamu itu sudah tidak bisa berdebat dengan orang, keluarlah wujud aslimu itu sudah mulai menghujat. Itulah saya paling malas kalau mau berdebat dengan kamu. Saya itu sudah capek nonton di VN-VN-mu ataupun debat-debatmu melawan macam debater-debater Kristen ya. Tetapi giliran kamu menghadapi sang debater itu, saya lihat kamu itu dibuat tidak ada apa-apa sama sekali. Sekarang Anda menuduh saya menghujat. Nyata kamu menuduh Yesus tidak bertuhan. Berarti kamu menghujat Yesus. Itulah gunanya kami umat Islam itu datang untuk meluruskan fitnah-fitnahan kalian terhadap Nabi Allah. Kamu menuduh Yesus tidak bertuhan. Sementara di dalam kitabmu nyata dia itu bertuhan. Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukti Yesus itu bertuhan. Ya. Bapakku yang ada di surga. Yesus itu buktinya adalah hamba yang bertuhan. Yesus maju ke depan, lalu dia menegakkan tangan, lalu bersujud. Bukti Yesus itu bertuhan. Yesus ketakutan dan bersungguh-sungguh dalam berdoa. Yesus buktinya bertuhan. Ibrani 7 ayat 5. Sebagai manusia yang taat, yang saleh, yang taat, dia mempersembahkan doa kepada Tuhannya agar diselamatkan dari maut, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Siapa yang mengabulkan? Tuhannya. Siapa yang berdoa? Yesus. Bukti Yesus itu bertuhan. Anda yang menghujat, Anda yang menghina Yesus dengan mengatakan dia tidak bertuhan. Dengan kata lain Anda menuduh dia ateis. Kemudian Anda mengatakan saya menghujat. Mana hujatan saya? Anda yang menghujat Yesus. Kalau mau nyerah, nyerah aja. Ya, jangan, nggak usah lagi muter-muter bahasa, nggak perlu, nggak penting. Di sini bukan kalah menang, di sini mengenai kebenaran, dan Anda tidak mampu menunjukkan kebenaran itu. Seperti itu, kawan. Oke, saya siap. Tapi kalau hari ini kayaknya seperti nggak siap. Besok, tunggu dulu ya. Hari ini, besok, lusa, hari Minggu boleh ya? Hari Minggu nanti kita berdialog di Zoom, tetapi Anda harus paham, itu kan VN kan Anda jual itu. Anda juga harus mengerti dengan saya dong. Saya kan pakai pulsa ini, paham kan? Iya. Oke, hari Minggu. Ya, hari Minggu kita dialog di Zoom. Nanti sekitar pukul 9 waktu Makassar ya. Berarti jam 9 ke atas. Ya. Jam 9, jam 10 boleh lah. Nah, mengenai pulsa, nanti coba saya bicara sama tim saya ya. Karena tugas saya hanya berdialog, saya punya admin, saya punya kru. Mereka yang tahu itu. Nanti coba saya kabarkan kepada mereka. Abang
abang itu di Makassar di mana? Saya kemarin itu waktu transit di Makassar itu di pelabuhan saya kena todong itu. Macam mana itu? Orang-orang abang itu suka todong lah. Saya kena todong di pelabuhan itu.